Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang strategi BUMDes bangkit pasca COVID-19 ini. BUMDes kita selama COVID-19 ini kita tahu banyak yang terkena dampak. Bahkan ada beberapa BUMDes yang betul-betul tutup saat COVID-19 ini. Misalnya BUMDes pariwisata selama COVID-19 ini betul-betul tutup dan tanpa ada penghasilan. Dan kesempatan ini saya menyampaikan bagaimana strategi BUMDes tersebut untuk bangkit dari pasca COVID ini. Yang pertama, saya ingin menyampaikan beberapa dampak COVID-19 terhadap ekonomi desa. Dampaknya yang pertama dari aspek pasar, kita lihat jalur distribusi menjadi lambat sehingga inflasi akan terjadi. Inflasi ini adalah kenaikan harga. Jadi kalau distribusi lambat, harga pasti naik. Kenapa lambat distribusi? Karena beberapa daerah di Pulau Jawa itu PSBB. Jadi barang-barang menjadi terhambat. Meskipun untuk jalur transportasi barang tidak dihambat, tapi karena ada beberapa daerah yang ditutup, itu menjadi hambatan. Beberapa waktu lalu karena menjelang lebaran, inflasi terjadi untuk beberapa komoditi barang kebutuhan pokok. Kemudian yang kedua, kita lihat aspek tenaga kerja. Dampak COVID-19 ini terhadap terjadinya penutupan perusahaan. Beberapa perusahaan tutup, termasuk badan usaha milik desa tutup. Akibatnya terjadi pengangguran. Ya. Bagi orang yang kerja di perusahaan yang pengangguran di kota, biasanya akan pulang kampung ke desa. Dan ini terjadi pengangguran di desa. Ini dampak COVID-19. Kemudian peredaran uang, ya. Karena daya beli remah, jadi karena ada pengangguran, kemudian pendapatan masyarakat juga berkurang. Kemudian bagi yang punya uang, biasanya COVID ini mereka menahan belanja, sehingga menyebabkan peredaran uang menjadi sedikit. Ya. Kalau peredaran uang masih sedikit, maka yang terjadi adalah terjadi pelambatan ekonomi. Ya, pelambatan ekonomi. Kemudian BUMDes tutup. Ya, tadi BUMDes tutup, terutama BUMDes wisata. Ini dampak COVID terhadap ekonomi di desa. Kemudian langkah-langkah BUMDes. Yang pertama harus fokus pada masalah dan segera ambil kebijakan. Fokus masalah BUMDes itu apa gitu. Harus fokus untuk menyelesaikan masalahnya. Jangan tidak fokus. Karena COVID-19 misalnya BUMDes menjadi tidak punya aset. Ya, harus segera diambil langkah menyewa. Karena kalau untuk membeli ini agak repot, perlu dana lagi. Perlu dana yang besar, dan penganggaran penyertaan modal BUMDes tentunya lewat APBDes. Kalau lewat APBDes biasanya tahun depan. Sementara recovery BUMDes itu perlu dilakukan segera setelah COVID ini berlalu. Jadi kalau tidak punya aset ya sewa. Tidak bisa sewa 1 tahun, 1 bulan dulu. Ya, 1 bulan dulu. Apa yang tidak dimiliki pasca COVID ini. Kemudian tidak bisa dikerjakan sendiri, ya. Kita tidak bisa. Kolaborasi, ya, kerjasama. Jadi BUMDes perlu merancang kerja bareng dengan beberapa pelaku ekonomi yang ada di desa dan kelompok-kelompok masyarakat. Kenapa? Dengan kerja kolaborasi ini akan memudahkan kita menyelesaikan produksi dan juga akan memudahkan kita dalam hal permodalan, kerjasama. Jadi BUMDes tidak perlu lagi mengeluarkan modal yang banyak, hanya dengan kerjasama. Masyarakat mempunyai produksi, misalnya produk, dan BUMDes yang memasarkan. Itu namanya kolaborasi. Kemudian kekuatan, ya. Jadi BUMDes jangan merasa
kuat, ya, kuat. Karena kuat belum tentu cepat. Di dalam bisnis itu bukan seberapa kuatnya kita bertahan, tetapi seberapa cepatnya kita mengambil tindakan. Itulah mempercepat recovery ekonomi kita. Walaupun modal kita besar, tapi kita lambat mengambil tindakan, kebijakan, maka akan susah untuk merecovery BUMDes itu kembali. Jadi harus cepat, ya. Kemudian ini yang paling penting adalah pengurus BUMDes harus memiliki mental positive thinking. Mental positive thinking ini adalah mental yang selalu optimis. Karena percayalah, orang yang sukses di masa depan adalah orang-orang yang optimis, ya. Orang pesimis tidak akan pernah sukses. Jadi orang optimis itu dia yakin bahwa hari-hari ke depan BUMDes ini akan semakin baik. Kemudian yang sikap yakin pasti, ya, harus yakin, punya keyakinan. Kemudian tekad, ya, harus punya tekad. Pengurus BUMDes itu harus punya tekad, harus punya target, ya, harus punya target laba, harus punya target biaya, harus punya target usaha, sehingga apa? Bisa menentukan langkah-langkah ke depan, ya. Dan terakhir tentunya adalah doa. Karena apapun yang kita lakukan, tanpa ada bantuan yang kuasa, kita tidak bisa apa-apa. Karena yang menggerakkan hati orang untuk berbelanja ke BUMDes, yang menggerakkan hati orang untuk mensupport BUMDes, itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi perlu kita berdoa. Kemudian ingat bahwa peluang selalu ada. Jadi BUMDes jangan putus asa. Gara-gara COVID-19 ini putus asa dan tidak ingin lagi bangkit. Setiap ada kesusahan pasti ada peluang. Kita lihat survei Alfara Research Center, 21,8% masyarakat akan ke tempat wisata pasca COVID ini. Jadi ingat nih, khususnya bagi BUMDes wisata harus bersiap-siap menyambut kedatangan masyarakat ke tempat-tempat wisata. Karena selama COVID ini masyarakat tidak keluar rumah, ya, jenuh sehingga dia akan memilih ke tempat wisata. Kemudian kita lihat juga survei 2018 ada 100 juta pengguna smartphone, ya, pengguna smartphone. Ini peluang bagi BUMDes, ya, bagi BUMDes, karena smartphone ini sudah dipakai semua warga masyarakat sampai ke desa-desa, ya. Semua sudah tahu Facebook, ya. Semua sudah tahu Instagram. Ini peluang pemasaran bagi BUMDes dan juga peluang pasar. Ini peluang pasar. Orang bisa beli smartphone di BUMDes, ya. Caranya bisa cash, bisa kredit, tergantung BUMDes bagaimana mengaturnya. Kemudian 2018 kita lihat juga food, makanan, fashion, pakaian, dan traveling, jalan-jalan adalah jadi gaya hidup. Jadi dan sampai hari ini juga gaya hidup saya kira. Jadi BUMDes bisa membuka usaha makanan, kuliner. Bisa bekerja sama dengan UKM yang ada di desa, misalnya membuat festival kuliner, ya, membuat tempat duduk orang makan-makan dan menikmati berbagai macam makanan yang ada di desa. Kemudian fashion, ya, fashion, BUMDes bisa memasarkan berbagai produk pakaian, baik itu sistem cash maupun sistem kredit, karena kita tahu bahwa fashion ini adalah sudah menjadi gaya hidup. Kemudian traveling bisa menjadi unit usaha BUMDes, bekerja sama dengan travel nanti menjual tiket, kemudian membuat paket-paket wisata. Bagi BUMDes wisata ini bisa membuat paket-paket wisata. Misalnya paket wisata 1 hari, seminggu,
nanti bisa bekerja sama dengan, misalnya di paket wisata itu bisa bekerja sama dengan trainer outbound. Makanya bagi BUMDes wisata harus jangan lupa tempat pertemuan, kalau perlu buat tempat penginapan, disediakan tempat kuliner, disediakan tempat cenderamata, sehingga orang berkunjung dia punya pengalaman yang dibawanya untuk kembali lagi ke tempat asalnya gitu. Kemudian kita tahu pasca COVID-19 ini konsumsi masyarakat akan meningkat. Kenapa demikian? Karena selama ini masyarakat hanya di rumah saja. Tentunya setelah COVID-19 mereka bebas dan mereka akan merasakan segala bentuk makanan. Jadi BUMDes ini peluang usaha bagi BUMDes menyiapkan tempat-tempat duduk, tempat-tempat wisata kuliner. Peluang bagi BUMDes dan juga bisa menyiapkan untuk kebutuhan sehari-hari. Karena pasca COVID-19 ini pastilah akan terjadi peningkatan akan produk pangan. Ya, pasti terjadi akan peningkatan produk pangan. Oleh karena itu, BUMDes harus menyiapkan ini supaya bisa bangkit dari krisis akibat COVID-19 ini. Mungkin itu sebagai solusi dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.